Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahi al-barri rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina wa maulana Muhammadin. وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. وبعد. Hadirin hadirat para ulama, para kiai, para asatidzah yang kami muliakan, para peserta bedah buku studi Islam moderat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu bedah buku studi Islam moderat. Semoga kebersamaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dibalas dengan pahala yang sempurna nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita akan mengkaji salah satu tema dalam buku studi Islam moderat, yaitu pada halaman 56 tentang konsep takfir menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk itu marilah kita mulai kajian kita pada siang hari ini dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takfir berasal dari kata kaffara yukaffiru takfiran, yang artinya mengkafirkan. Mengkafirkan artinya menilai orang lain sebagai telah jatuh pada kekufuran atau menjadi kafir. Hadirin rahimakumullah, tema takfir sangat penting sekali untuk kita ketahui. Khususnya konsep ini berdasarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada 3 kelompok yang berseberangan tentang masalah takfir ini. Ada kelompok yang ekstrim kanan dan ada yang ekstrim kiri. Dan ada yang moderat, yaitu kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kelompok yang ekstrim kanan, yaitu mereka yang mengkafirkan umat Islam tanpa ada uzur atau tanpa ada sebab syar'i. Mereka yang mengkafirkan umat Islam tanpa ada sebab syar'i. Ini kita sebut sebagai kelompok ekstrim kanan. Mereka yang memiliki faham al-ghuluw fiddin, berlebih-lebihan dalam mengamalkan dan memahami syariat Islam, sehingga mereka menganggap sesuatu yang bukan kufur sebagai kufur dan menganggap orang Islam sebagai orang kafir. Kelompok ini adalah kelompok Khawarij. Pada masa lalu namanya kelompok Khawarij, yaitu kelompok yang mereka ketika itu mengkafirkan para sahabat dengan alasan mereka telah berhukum dengan hukum selain hukum Islam. Kelompok Khawarij mereka mengkafirkan Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Mereka juga mengkafirkan sahabat Abu Musa al-Ash'ari.
Mereka juga mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan. Mereka mengkafirkan sahabat Amr bin Al-As. Mereka juga mengkafirkan semua umat Islam, semua para sahabat ketika itu yang setuju dengan tahkim yang dilakukan oleh Sayyiduna Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Semua orang yang setuju dan terlibat dengan tahkim, mereka orang-orang Khawarij ini mengkafirkannya. Dengan alasan menurut mereka, mereka telah berhukum dengan selain hukum Al-Quran, dan setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Al-Quran, menurut mereka telah kafir. Ini adalah kelompok Khawarij ekstrim kanan. Kelompok ini pada masa sekarang kembali muncul dengan berbagai nama yang baru. Di antaranya ada kelompok Wahabiyah, ada kelompok Hizbut Tahrir, dan juga ada kelompok Hizbul Ikhwan. Tiga kelompok ini juga menganut faham takfir yang diajarkan oleh kelompok Khawarij, yang disebut dengan istilah takfir syumuli, yaitu mengkafirkan umat Islam secara menyeluruh. Mengkafirkan umat Islam secara besar-besaran tanpa ada sebab syar'i, tanpa sebab yang dibolehkan oleh syarak. Mereka anggap semuanya kafir. Misalnya Wahabiyah. Kelompok Wahabiyah, pemimpin mereka yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab itu pernah mengatakan, barang siapa yang masuk dalam dakwah kita, maka mereka adalah umat Islam. Sedangkan barang siapa yang tidak mau masuk ke dalam dakwah kita, tidak mau bergabung dengan dakwah Wahabiyah, maka mereka adalah orang-orang kafir yang halal darahnya. Nah, takfir yang seperti ini disebut dengan takfir syumuli, mengkafirkan umat Islam secara keseluruhan tanpa ada sebab syar'i. Keyakinan seperti ini sangat berbahaya sekali karena akan menimbulkan menimbulkan hal-hal petaka yang sangat berbahaya karena konsekuensi daripada cap kafir terhadap orang lain adalah seperti yang mereka katakan halal darahnya, boleh untuk dibunuh. Inilah yang menjadi bibit-bibit dari ajaran terorisme yang belakangan ini merebak, di kalangan masyarakat, yaitu ajaran yang dibangun atas faham takfir syumuli, mengkafirkan umat Islam secara keseluruhan tanpa ada sebab syar'i. Bahkan orang-orang Wahabi, mereka juga mengkafirkan umat Islam hanya karena mereka bertawassul dengan nabi atau wali. Mereka juga mengkafirkan umat Islam hanya karena umat Islam mereka bertabarruk dengan nabi atau wali. Mengkafirkan umat Islam hanya karena umat Islam itu beristighatsah dengan nabi atau wali. Mereka juga mengkafirkan semua umat Islam yang mengikuti mazhab tertentu. Karena ikut mazhab tertentu dalam memahami ajaran agama, menurut mereka adalah salah satu bentuk kesyirikan. Orang yang menganut mazhab, maka dia musyrik. Padahal kita tahu bahwa mayoritas umat Islam di seluruh dunia ini, mereka semuanya bermazhab dalam beragama. Sebagian mereka ada yang bermazhab Hanafi, ada yang bermazhab Syafi'i, ada yang bermazhab Hanbali, ada yang bermazhab Maliki. Seluruh umat Islam pasti mereka bermazhab. Ketika mereka mengatakan bahwa taklidul mazahib, mengikuti suatu mazhab tertentu adalah syirkon, artinya mereka telah mengkafirkan seluruh umat Islam tanpa kecuali. Ini yang disebut dengan takfir syumuli. Dan ini adalah ajaran yang menyimpang dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ajaran ini salah satunya dianut oleh kelompok yang disebut dengan Wahabiyah,
pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Hadirin rahimakumullah, ajaran takfir syumuli juga diajarkan, dianut oleh kelompok Hizbut Tahrir. Kelompok Hizbut Tahrir adalah kelompok pengikut dari Taqiyuddin An-Nabhani Al-Filastini. Pengikut Taqiyuddin An-Nabhani yang berasal dari Palestina. Salah satu ajarannya, dia mengatakan bahwa setiap orang yang mati dalam keadaan belum membaiat seorang khalifah, maka dia matinya mati jahiliyah, mati kafir. Sehingga menurut mereka, sejak runtuhnya Daulah Utsmaniyah 100 tahun yang lalu, setiap orang yang mati, mereka mati dalam keadaan kafir. Ini ajaran dari Hizbut Tahrir. Yang ini juga berarti pengkafiran terhadap seluruh umat Islam. Ajaran ini juga disebut dengan istilah takfir syumuli, pengkafiran umat Islam secara keseluruhan. Ajaran takfir syumuli ekstrim kanan ini, hulu, ini juga dianut oleh kelompok namanya Hizbul Ikhwan. Kelompok Hizbul Ikhwan. Kelompok Hizbul Ikhwan adalah pengikut Sayyid Qutb al-Misri. Pengikut dari Sayyid Qutb yang berasal dari Mesir. Salah satu ajaran Sayyid Qutb yang terkenal adalah pengkafiran terhadap semua umat Islam. Dia mengatakan, laqad irtaddat al-bashariyatu kulluha. Manusia seluruhnya sekarang ini sudah kafir, sudah murtad semuanya. Karena mereka sekarang telah beralih dari penyembahan kepada Allah, beralih kepada penyembahan terhadap manusia. Alasan mereka karena sekarang semua negara tidak ada satupun yang menerapkan hukum Islam. Sehingga mereka mengatakan bahwa seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini adalah pemerintahan yang kafir, dan rakyat yang tidak mau memberontak kepadanya, mereka semuanya juga kafir. Pengkafiran terhadap umat Islam secara keseluruhan. Takfir syumuli. Inilah ajaran takfir syumuli yang jelas bertentangan dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang harus diwaspadai. Karena pengkafiran terhadap seluruh umat Islam. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di satu sisi ada kelompok ekstrim kanan. Mereka menyimpang ke kiri, ekstrim kiri. Kalau yang pertama tadi ekstrim kanan, yaitu kelompok Khawarij yang diikuti oleh kelompok Wahabi, kelompok Hizbut Tahrir, Hizbul Ikhwan, dan kelompok-kelompok yang lain yang sepaham dengan mereka, mengkafirkan umat Islam tanpa sebab syar'i. Di sisi kiri, ekstrem kiri, juga ada kelompok yang terlalu teledor dalam penghukuman kufur terhadap orang lain, sehingga mereka sama sekali tidak mau mengatakan menilai kafir kepada orang lain. Bahkan mereka juga enggan untuk mengatakan kafir terhadap orang non-Muslim sekaligus. Orang yang jelas-jelas agamanya bukan Islam, mereka non-Muslim, mereka pun tidak mau mengatakan bahwa mereka kafir. Mereka tidak mau mengatakan mereka kafir. Padahal di dalam Al-Quran jelas bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut mereka sebagai orang-orang kafir. Ketika orang tidak beragama Islam, maka Al-Quran menyebut mereka dengan sebutan kafir. Qul ya ayyuhal kafirun. Misalnya langsung menyebut mereka yang tidak beragama dengan selain Islam dengan sebutan kafir. Karena Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama untuk dipeluk selain Islam, maka dia tidak akan diterima dan di akhirat dia akan tergolong sebagai orang-orang yang merugi. Maka kita mengatakan bahwa orang yang tidak beragama dengan Islam, maka mereka adalah orang kafir. Sementara mereka kelompok ekstrem kiri,
dikenal sekarang dengan sebutan kelompok liberal, ekstrem kiri, mereka tidak mau mengkafirkan, bahkan mengkafirkan orang yang jelas-jelas agamanya bukan Islam. Mereka mengatakan bahwa kita jangan menyebut mereka sebagai sebutan kafir. Apalagi orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, tetapi mereka meyakini keyakinan yang kufur. Mereka juga tidak mau menyebut mereka sebagai orang kafir. Meskipun ada orang misalnya mencaci maki Allah, mereka tidak mau menyebutnya sebagai kafir. Meskipun ada orang yang menginjak-injak Al-Quran, menudai Al-Quran, mengencingi Al-Quran, mereka pun tidak mau menyebut mereka sebagai orang kafir. Meskipun ada orang yang misalnya menghina Nabi, mencela Nabi, mereka tidak mau untuk mengatakan mereka itu orang kafir. Meskipun ada orang yang menghina Islam, mereka enggan untuk mengatakan mereka orang kafir. Mereka bilang jangan dibilang kafir, jangan mengkafirkan orang. Ini adalah kelompok yang juga menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, kelompok ekstrem kiri. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak menganut paham takfir syumuli. Kita juga tidak menganut paham ya sebagaimana yang diikuti oleh kelompok liberal. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mayoritas umat Islam berada di tengah-tengah di antara keduanya. Kita berpaham moderat. Kita berpaham mu'tadil. Paham kita paham yang moderat di antara dua kelompok yang ekstrim tadi. Bagaimana keyakinan kita dalam masalah takfir ini? Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan orang Islam tanpa sebab syar'i. Kita tidak mengkafirkan umat Islam tanpa sebab syar'i. Tetapi kita mengkafirkan orang yang kafir. Kita mengkafirkan orang kafir dan tidak mengkafirkan orang Islam. Kalau orang itu sudah jelas-jelas kafir, maka kita katakan kafir. Kalau ada seseorang misalnya beragama dengan selain agama Islam, maka kita katakan tanpa ragu bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Demikian juga kalau ada orang Islam, kemudian mereka melakukan kekufuran. Mereka melakukan perbuatan yang kufur, atau mereka mengucapkan kata yang kufur, maka kita juga tidak enggan untuk menyebut mereka telah kafir. Karena orang yang melakukan kekufuran namanya kafir. Kafara yakfuru kufran fahuwa kafirun. Perbuatannya namanya kufur, orang yang melakukannya namanya kafir. Maka kalau ada seseorang mengucapkan kata yang kufur, maka orang yang mengucapkannya namanya kafir. Kalau ada seseorang melakukan perbuatan yang kufur, maka orang yang melakukan perbuatan kufur itu namanya kafir. Kalau ada seseorang meyakini keyakinan yang kufur, maka orang yang meyakini keyakinan kufur itu namanya adalah kafir. Karena isim fa'il dari kafar adalah kafirun, artinya orang yang kafir. Hadirin rahimakumullah. Tetapi tidak mudah untuk menyebut seseorang itu kafir. Tidak mudah untuk menyebut seseorang itu kafir. Di sana ada kaidah-kaidah, ada ketentuan-ketentuan yang harus kita pahami untuk kemudian sampai pada hukum pengkafiran terhadap seseorang. Tidak begitu saja seseorang ketika mendengar seseorang mengucapkan kata kufur kemudian langsung dibilang kamu kafir. Tidak seperti itu. Tidak, tetapi ada ketentuan-ketentuan yang lain. Sangat ketat, sangat rinci ketentuan-ketentuan itu agar kita tidak terjerumus pada pengkafiran terhadap orang lain dengan sembrono, dengan cepat mengkafirkan orang lain.
tetapi ada kaidah-kaidah yang harus kita ketahui. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan ada yang disebut dengan pintu-pintu kekufuran. Abwabul kufri. Pintu-pintu kekufuran. Artinya apabila ada seseorang itu masuk ke dalam pintu kekufuran ini, maka berarti dia telah menjadi kafir. Apa saja pintu kekufuran itu? Para ulama menyebutnya 3. Pintu kekufuran itu ada 3. Yang pertama adalah ta'til. Pintu kekufuran yang pertama adalah ta'til, yaitu menafikan adanya Allah atau menafikan sifat-sifat Allah. Seseorang yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada, maka dia telah masuk ke dalam pintu kekufuran yang bernama ta'til, dan dia bukan lagi sebagai seorang muslim. Karena dia meyakini Allah nggak ada. Dia mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana orang yang tidak meyakini adanya Allah disebut sebagai seorang muslim? Demikian juga seseorang yang menafikan sifat Allah. Seseorang yang mengatakan Allah itu tidak bersifatan dengan sifat, maka hukumnya juga jatuh kepada kekufuran. Dia jatuh pada kekufuran yang disebut dengan kufur ta'til. Karena ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sudah sangat banyak menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sababun nuzul dari suratul Ikhlas misalnya, itu berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Orang-orang Yahudi, mereka datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertanya bukan dalam rangka thalabul ilmi, tetapi dalam rangka menghina. Mereka mengatakan, Ya Muhammadu, sif lana rabbaka. Wahai Muhammad, tunjukkan sifat Tuhanmu kepada kami. Maka turunlah kemudian suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Allah itu ahad, artinya Allah tidak menerima untuk bisa dibagi, dia bukan jisim, dia ada tanpa ada sekutu. Allahus samad, Allah adalah zat yang tidak membutuhkan kepada makhluknya, sedangkan makhluk yang pasti butuh kepada Allah. Lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak dilahirkan. Dia bukan asal dari segala sesuatu dan bukan cabang dari sesuatu yang lain. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada seorang pun yang menandingi, yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Setelah dibacakan kepada orang-orang Yahudi ini, Rasulullah kemudian mengatakan, hadhihi sifatu rabbi, ini adalah sifat Tuhanku. Dan masih banyak lagi di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang menafikan adanya Allah, mengingkari adanya Allah, dan mengingkari sifat-sifat Allah, maka dia bukan muslim, dia telah jatuh kepada pintu kekufuran yang disebut dengan pintu ta'til. Hadirin para peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah tashbih. Tashbih, pintu tashbih. Tashbih artinya menyerupakan Allah dengan makhluk. Tashbihullah bi khalqihi. Seseorang yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya, maka dia telah terjatuh kepada kekufuran. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam ayat yang muhkamat, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala, baik dalam satu segi maupun dalam semua segi. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tadribu lillahil amsal." Janganlah kalian jadikan sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini tauhid. Tauhid artinya mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi. Beliau mengatakan at-tauhid ifradul qadim minal muhdas. Tauhid artinya mensucikan Allah Al-Qadim dari menyerupai al-muhdas, yakni makhluk. Maka ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada dan dia bukan berupa benda, bukan berupa jisim, dan tidak disifati dengan sifat-sifat jisim. Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa tempat, Allah Subhanahu wa ta'ala ada tanpa arah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki anggota badan. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki bentuk dan ukuran. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak disifati dengan salah satu dari sifat makhluk. Al-Imam At-Tahawi mengatakan, wa ma wassafallaha bima'nan min ma'anil bashari faqad kafar. Barang siapa yang mensifati Allah dengan salah satu dari sifat-sifat manusia, maka dia telah kufur. Karena itulah maka kita tidak mensifati Allah dengan sifat manusia, karena yang bersifatan dengan sifat manusia adalah manusia. Kita tidak mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk, karena yang bersifatan dengan sifat makhluk adalah makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Khaliq, maka dia hanya bersifatan dengan sifat-sifat Khaliq dan tidak bersifatan dengan sifat-sifat makhluk. Maka kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak serupa dengan makhluknya. Maka seseorang yang kemudian menserupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya, dengan mengatakan bahwa Allah itu berupa jisim, dengan mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala seperti manusia, punya kepala, punya tangan, punya kaki, punya mata, punya muka, anggota badan, dengan mengatakan bahwa Allah itu memiliki ukuran yang sangat besar, dengan mengatakan misalnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu memiliki warna, Allah kalau malam naik dan turun secara fisik, dengan mengatakan bahwasanya Allah itu bertempat di atas arsy, atau bertempat di dalam surga, atau bertempat di atas langit, atau menyatu dengan makhluknya. Seseorang yang mengatakan mensifati Allah dengan sifat-sifat makhluk ini, berarti dia telah jatuh kepada paham tasybih, pintu kekufuran yang disebut dengan pintu tasybih, menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Maka kita jangan sampai jatuh atau memasuki pintu kekufuran yang disebut dengan tasybih. Kita ahlu sunnah meyakini tauhid mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari menyerupai makhluknya. Hadirin rahimakumullah. Pintu kekufuran yang ketiga adalah at-takdzib. At-takdzib artinya mendustakan, yaitu mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Mereka mendustakan, menganggap bahwa Allah itu berdusta, berbohong, menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW itu berbohong, yaitu mereka yang seperti menentang ayat-ayat Al-Quran, mereka yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Nabi atau menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang disebut dengan paham takdzib, pintu kekufuran yang disebut dengan takdzib. Seperti seseorang yang mengatakan, meyakini dalam hatinya sholat 5 waktu itu tidak wajib misalnya. Seperti seseorang yang mengatakan zina itu halal. Seperti seseorang yang mengatakan bahwa riba itu halal, maka mereka telah mendustakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka telah mendustakan Allah karena telah menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal.
Nah, maka kita harus mewaspadai 3 pintu kekufuran ini. Yang pertama adalah ta'til, yang kedua adalah tasybih, dan yang ketiga adalah takdzib. Kita jauhi itu agar kita tidak terjerumus dalam kekufuran. Apabila kita melihat ada seseorang masuk ke dalam salah satu pintu kekufuran ini, maka kita tidak enggan untuk mengatakan bahwa dia telah jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Karena ada sebab syar'i yang membolehkan kita untuk menghukuminya dengan hukum kufur. Karena dia telah masuk pada 3 pintu kekufuran sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, tentu saja berdasarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama juga menjelaskan bahwa kufur ada 3 macam. Ada kufur i'tiqadiyun, kufur keyakinan, ada kufrun fi'liyun, kufur perbuatan, dan ada kufrun qauliyun atau lafziyun, yaitu kufur ucapan. Siapa yang jatuh pada salah satu, tidak harus semuanya, salah satu dari 3 macam kekufuran ini, maka dia telah terjerumus pada kekufuran, dia menjadi murtad. Jika yang melakukannya seorang muslim, maka dia akan jatuh kepada riddah, keluar dari Islam. Kufur keyakinan letaknya di dalam hati. Letaknya di dalam hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Orang yang ragu-ragu terhadap Allah dan Rasul-Nya, maka tidak disebut mukmin. Berdasarkan ayat ini, artinya dia orang yang kafir. Setiap keyakinan yang isinya berupa penghinaan terhadap Allah, terhadap Rasulullah, terhadap para nabi Allah, terhadap kitab-kitab Allah, terhadap Islam, terhadap hukum-hukum Islam, terhadap syiar Islam, maka keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang kufur. Seperti seseorang yang mensifati Allah dengan sifat makhluk, maka dia telah menghina Allah. Atau seseorang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat mustahil bagi Allah, atau seseorang yang mengingkari sifat wajib bagi Allah, maka mereka telah jatuh kepada kekufuran. Kenapa? Karena mereka telah menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kufur perbuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Ini adalah dalil tentang adanya kufur perbuatan. Setiap perbuatan yang berisi penghinaan kepada Allah, kepada para nabinya, kepada kitab-kitabnya, terhadap agamanya, terhadap hukum agamanya, terhadap syiar agamanya, maka itu adalah sebuah kekufuran. Misalnya seseorang dengan sengaja, tahu dan sengaja bahwa dalam kertas itu ada nama-nama Allah, tetapi kemudian dia dengan sengaja membuangnya, melemparnya ke tempat-tempat sampah yang kotor dan najis, maka ini adalah perbuatan kufur. Atau seseorang tahu bahwa ini mushaf, kemudian dengan sengaja dia tahu dan sengaja dia menginjaknya dengan telapak kakinya, maka dia telah menghina Al-Quran, dan itu berarti sebuah perbuatan yang kufur. Orang yang melakukannya jatuh pada kekufuran, menjadi kafir. Kemudian yang ketiga ada kufur yang disebut dengan kufur qauli atau kufur lafzi. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Ini adalah dalil tentang adanya kufur ucapan. Seseorang yang mengucapkan sebuah ucapan yang berisi penghinaan kepada Allah, kepada para nabinya, kepada kitab-kitabnya, kepada agama Islam, terhadap ajaran Islam, terhadap syiar Islam, maka dia telah jatuh pada perbuatan yang kufur. Dengan itu dia menjadi kafir. Hadirin rahimakumullah.
Seperti seseorang yang mengucapkan dengan lisannya, dia mengatakan Allah itu zalim. Seperti seseorang yang mengucapkan dengan lisannya bahwa kejadian ini bukan takdir Allah, misalnya. Maka seseorang yang mengucapkan ucapan-ucapan berisi penghinaan-penghinaan kepada Allah, hukumnya ucapan tersebut adalah ucapan tersebut adalah ucapan yang kufur. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita berbicara tentang contoh-contoh dari setiap jenis dari kekufuran ini, maka jumlahnya akan sangat banyak. Sementara di sini kita berbicara secara khusus tentang secara umum bahwa seseorang itu ada yang jatuh kepada kekufuran dan menjadi kafir dengan sebab-sebab yang dibenarkan. Artinya dengan sebab-sebab tertentu. Sehingga kita, umat Islam, bisa mengkafirkannya dengan sebab syar'i tersebut. Dengan sebab yang dibolehkan untuk syarak, untuk kita menyebut mereka sebagai orang yang telah jatuh kepada kekufuran. Hadirin peserta bedah buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak cukup sampai di situ. Ketika seseorang kita mendengar dia mengucapkan kata-kata yang kufur, maka tidak serta-merta kita bisa menyebutnya sebagai orang kafir. Masih ada kaidah-kaidah yang lain yang harus kita perhatikan. Apabila dia mengucapkan kata-kata kufur, misalnya kita mendengar orang itu mengucapkan kata yang kufur, maka pertama yang harus kita perhatikan adalah itu memakai bahasa apa? Dia berkata-kata menggunakan bahasa apa? Bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Melayu, atau bahasa apa? Oh, bahasa Indonesia misalnya. Maka setelah itu kita harus mengetahui terlebih dahulu kata-kata yang dia ucapkan itu tergolong sebagai kata-kata yang zahir atau yang sharih. Kata yang zahir fil kufri, zahir dalam kekufuran, atau sharih dalam kekufuran. Dilihat dulu. Jangan buru-buru mengatakan dia kafir. Dilihat dulu kata-katanya itu dalam bahasa Indonesia tergolong sebagai kata-kata kalimat yang sharih fil kufri atau zahir fil kufur. Sharih fil kufri artinya dalam bahasa itu dia hanya memiliki satu makna dan satu makna itu adalah makna yang gak punya makna selain makna itu. Kalau bahasa Arab dalam bahasa Arab gak memiliki makna selain makna kufur. Kalau dalam bahasa Indonesia maka menurut pandangan bahasa Indonesia, kaidah bahasa Indonesia gak memiliki makna kecuali makna kufur. Maka kata-kata itu disebut sebagai sharihun fil kufri. Dilihat dulu, sharih fil kufur apa enggak? Ada kalanya bisa jadi dia zahir fil kufur. Kalau zahir fil kufur artinya kata-kata itu mengandung makna lain. Dia mengandung makna 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sebagian maknanya kufur, sebagian yang lain tidak kufur. Dan sebagian maknanya kufur, sebagian yang lain tidak kufur. Apabila kita mendengar seseorang mengucapkan kata-kata yang memiliki makna kalimat, sebagian kufur dan sebagian tidak kufur, maka kita tanya, jangan langsung dikafirkan. Kita tanya dia, makna yang mana yang kamu kehendaki? Misalnya memiliki 4 makna. Makna yang mana yang kamu kehendaki? Makna yang kufur atau makna yang bukan kufur? Ditanya dulu. Jangan langsung dicap sebagai orang yang kafir. Misalnya seseorang dalam bahasa Arab mengatakan, dia mengatakan bahwa al-mataru khairun minallah. Dia mengatakan al-mataru khairun minallah. Hujan itu adalah khair minallah. Nah, khairun, lafaz khairun dalam bahasa Arab memiliki 2 makna. Makna yang pertama artinya ni'matun minallah. Al-mataru ni'matun minallah. Ini kata-kata yang benar. Bahwa hujan adalah nikmat dari Allah.
Tetapi khairun bisa berarti afdal, lebih baik. Khairun itu isim tafdil yang berarti lebih baik, bisa berarti seperti itu. Sehingga bisa dikatakan maksudnya makna al-mataru khairun minallah itu bisa dimaknai dikatakan hujan itu lebih baik daripada Allah. Berarti ini kufur karena mengatakan hujan lebih baik daripada Allah. Kufur. Ada dua makna, yang satu kufur, yang satu tidak. Kalau ada orang mengatakan seperti itu, jangan langsung dikafirkan. Tanya dulu dia, makna yang mana yang kamu kehendaki? Apakah kamu bermaksud hujan itu lebih baik dari Allah? Atau kamu bermaksud hujan itu nikmat dari Allah? Jika dia mengatakan, oh yang saya maksud hujan itu nikmat dari Allah, maka kamu benar, kamu tidak kufur. Tetapi jika dia bermaksud bahwa hujan itu lebih baik daripada Allah, maka dia telah jatuh ke dalam kekufuran. Hadirin para peserta buku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak serta-merta ketika kita mendengar seseorang mengucapkan kata yang kufur, kemudian langsung dikafirkan. Tetapi ada tahapan-tahapan tertentu. Bahkan apabila dia mengucapkan kata-kata yang sharihun fil kufur, sharih fil kufur, jelas dia kata-kata itu kufur. Itu pun harus kita tanyakan dulu. Apakah kamu paham dengan apa yang kamu katakan? Karena sebagian orang, kalimat itu tidak memiliki makna selain makna kufur. Tetapi dia tidak paham makna yang kufur itu. Dia memahami makna yang lainnya. Dia memahami makna yang lainnya. Seperti perkataan misalnya, la mawjuda illallah. Perkataan ini perkataan yang kufur karena memaknai bahwasanya tidak ada yang ada selain Allah, menganggap bahwa alam semesta ini adalah Allah. Dan itu adalah sebuah kekufuran. Tetapi betapa banyak orang yang mengatakan la mawjuda illallah, tetapi dia nggak paham maknanya. Yang dia paham bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini itu menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sampai yang sharih fil kufur itu kita masih bertanya, apakah kamu paham dengan apa yang kamu ucapkan? Tidak langsung dikafirkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus memperhatikan ketika dia mengucapkan itu dalam keadaan apa? Apakah dia mengucapkannya dalam keadaan mukrah, dipaksa untuk dibunuh? Kalau nggak mengucapkannya maka dibunuh? Nah, bisa jadi kalau seseorang mengucapkannya dalam keadaan dipaksa untuk dibunuh dan semacamnya, kemudian dia mengucapkannya secara terpaksa dan hatinya tetap dalam keimanan, kita tidak boleh mengkafirkannya. Seperti yang terjadi pada Ammar bin Yasir yang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, kemudian beliau mengucapkannya dalam keadaan terpaksa, hatinya tetap dalam keimanan. Kita juga harus melihat apakah dia mengucapkannya itu dalam keadaan hilang akalnya, mungkin dia dalam keadaan jazab, mungkin dia dalam keadaan gila, sehingga dia tidak tahu apa yang dia ucapkannya, yang dia ucapkan, ucapan yang kufur kalau diucapkan oleh orang yang gila, maka yang mengucapkannya tidak menjadi kafir. Jangan lumpur untuk mengkafirkannya. Atau bisa jadi dia mengucapkan kata-kata itu sebekul lisan, terpeleset lidahnya, hatinya ingin mengatakan A, tetapi yang keluar adalah B. Para ulama menyebutkan kalau ada seseorang misalnya dalam membaca doa ul-iftitah, dia ingin mengatakan wa ma ana minal musyrikin. Yang artinya dan saya bukanlah orang-orang musyrik. Kemudian sabukul lisan, dia ingin mengucapkan wa ma ana minal musyrikin, kemudian yang terucap di lisan itu wa ma ana minal muslimin. Dia mengucapkan itu dan dia katakan dan saya ini bukan orang Islam. Nah, perkataan saya bukan orang Islam adalah perkataan yang kufur, orang yang mengucapkannya kufur. Tetapi kalau seseorang mengucapkannya sabukul lisan, terpeleset lidah,
maka dia tidak menjadi kufur dengan sebab itu. Karena itu, jangan buru-buru untuk mengkafirkannya. Dilihat perkataannya, jenis perkataannya apa, dilihat dari kaidah bahasa yang dia pakai. Kalau bahasa Indonesia menggunakan kaidah bahasa Indonesia, kalau bahasa Arab menggunakan kaidah bahasa Arab, kalau bahasa Jawa menggunakan kaidah bahasa Jawa. Apa maknanya dalam bahasa Jawa? Kemudian dilihat keadaan dia, apakah dia mengucapkannya dengan sengaja atau dia sabil lisan. Apakah dia orang yang waras atau dia orang yang gila yang hilang akal? Apakah dia dalam keadaan dengan ikhtiarnya, dengan pilihannya, kehendaknya, atau dia dalam keadaan dipaksa, dan seterusnya. Itu semuanya kita lihat untuk kemudian sampai pada hukum kafir atau tidak kafir. Itulah dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita tidak mudah mengkafirkan orang lain. Tetapi bukan berarti kita sama sekali tidak mengkafirkan orang lain. Pengkafiran yang kita lakukan kepada kelompok atau seseorang itu apabila ada sebab syar'i yang membolehkan kita untuk melakukan itu. Tetapi jika tidak ada, maka kita tidak mengkafirkan umat Islam. Kita tidak mengkafirkan umat Islam hanya karena mereka melakukan dosa besar. Al-Imam At-Tahawi dalam Aqidah Tahawiyah mengatakan, nahnu la nukaffiru ahadan bidzambin ma lam yastahillahu. Kita tidak mengkafirkan seseorang dengan sebab dosa yang dilakukannya, malam yastahillahu, selama dia tidak menganggapnya itu sebagai sesuatu yang halal. Sekedar seseorang itu melakukan perbuatan yang haram, misalnya dia berzina, misalnya dia mencuri, misalnya dia minum khamar, berjudi, dengan melakukan dosa-dosa itu, mereka tidak menjadi kafir dengan sebab itu. Kecuali apabila mereka menghalalkannya. Ketika mereka mengatakan zina itu halal, di saat itu dia telah menjadi kafir. Di saat dia meyakini bahwasanya misalnya minum khamar itu halal, baru dia menjadi kafir. Tetapi dengan seseorang sekedar melakukannya, dengan tetap meyakini bahwa hukumnya adalah haram, maka dia tidak menjadi kafir. Dia disebut sebagai muslim asin atau muslim ahlul kabair, seorang muslim pelaku dosa besar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan, secara ringkas bisa kita sampaikan dalam masalah takfir ada 3 kelompok yang berseberangan. Yang pertama adalah kelompok ekstrim ke arah kanan yang mereka mengkafirkan umat Islam secara menyeluruh tanpa ada sebab syar'i, seperti kelompok Wahabi, Hizbut Tahrir, Hizbul Ikhwan, membabi buta mereka mengkafirkan umat Islam, bahkan mengkafirkan seluruh umat Islam di luar kelompok mereka. Yang ketiga adalah kelompok ekstrim, yang kedua adalah kelompok ekstrim kiri, yaitu kelompok liberal yang mereka tidak mau mengkafirkan siapapun. Bahkan orang yang jelas-jelas agamanya bukan Islam pun mereka tidak mau mengkafirkannya. Ini kelompok yang ekstrim kiri. Ahlus Sunnah wal Jamaah ada di tengah-tengah. Di antara keduanya berpaham moderat. Kita meyakini bahwasanya bahwa kita mengatakan kita tidak mengkafirkan umat Islam dengan tanpa sebab syar'i. Kita mengkafirkan orang kafir dan tidak mengkafirkan orang Islam tanpa ada sebab syar'i. Tetapi jika ada sebab-sebab syar'i, sebab yang membolehkan kita untuk menjatuhkan hukum kufur kepadanya, maka kita tidak segan untuk mengkafirkannya, tetapi secara individu tidak kemudian kita mengkafirkan umat Islam secara keseluruhan. Hadirin rahimakumullah, silakan mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang hadir, kita beri waktu 1 atau 2 pertanyaan, dipersilakan. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Mungkin sudah jelas atau karena siang hari panas hawanya berkeringat. Alhamdulillah
Ini ada satu, kita baca. Dikatakan Ustadz izin bertanya, kalau orang berjudi bilang kalau Allah memberi rizkinya melalui judi, kata dia, apakah orang tersebut kafir? Mohon penjelasannya. Rizki ada dua macam. Ada rizqul halal, ada rizqu al-haram. Rizki itu ada dua, rizki yang halal, ada rizki yang haram. Jadi rizki itu meskipun didapat dari berjudi, meskipun didapat dari mencuri, dari korupsi, maka itu namanya tetap rizki. Itu namanya juga rizki. Tetapi namanya rizki yang rizki yang haram. Jadi rizku artinya ma yanfa'u walau haraman. Sesuatu yang bermanfaat meskipun itu haram disebut dengan rizki. Jadi kalau seseorang pekerjaannya judi, kemudian dia mengatakan saya mendapatkan rizki, maka itu sesuatu yang tidak salah. Tetapi rizki yang dia dapat adalah rizki yang haram, yang hanya bermanfaat secara fisik, tetapi tidak akan bermanfaat untuk akhirat dia. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bihi." Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka itu lebih utama bagi dia. Nah, jadi seperti itu yang bisa kita jelaskan. Saya kira cukup sampai di sini. Barakallahu fikum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa li